Kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang sabar dengan ujian oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam adalah Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala berkat adab berdoa yang lembut. Nabi Zakaria dikenal dengan doa yang di dalam doanya memohon keturunan yang dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu Ta'ala mengutus Nabi Zakaria pada Bani Israel yang zalim dan mungkar. Nabi Zakaria alaihissalam lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Setelah diangkat menjadi Nabi, Zakaria menyuruh Bani Israel untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi Zakaria berdakwah dengan sabar. Dia dihormati di Bani Israel karena kealiman dan kebijaksanaannya. Pada suatu hari, datanglah istri Imran yang menitipkan anak perempuannya yang bernama Maryam kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dan istrinya dengan senang hati menerima dan membesarkan Maryam dengan penuh kasih sayang. Nabi Zakaria tidak memiliki putra karena istrinya yang konon dikabarkan mandul dan tidak bisa mempunyai seorang putra. Dia menganggap Maryam sebagai anaknya sendiri. Nabi Zakaria alaihissalam membuat kamar khusus beribadah untuk Maryam di Baitul Maqdis yang saat ini dikenal dengan Masjidil Aqsa. Kamar khusus untuk beribadah itu dikenal dengan mihrab. Nabi Zakaria merupakan orang pertama yang membuat mihrab. Nabi Zakaria sangat senang dengan kehadiran Maryam yang sangat istimewa. Namun di penghujung dakwahnya, Nabi Zakaria yang sudah tua renta mulai khawatir. Dia takut tidak ada yang bisa meneruskan ajaran dan dakwahnya. Akan tetapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa dan tidak pernah pasrah diri. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan penuh kelembutan untuk diberikan keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Di dalam doanya Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala, "Ya Allah, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Rabb. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluargaku. Dan jadikanlah dia, Ya Allah, seorang yang diridhoi." Ucap Nabi Zakaria dalam doanya sesuai dengan surat Maryam ayat 4 dan 6. Doa memohon keturunan dari Nabi Zakaria alaihissalam ini juga bisa diamalkan oleh kita agar supaya kita dianugerahi putra yang soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Doa memohon keturunan dari Nabi Zakaria dapat juga diamalkan oleh kita sesuai dengan surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nabi Zakaria di waktu siang dan malam beserta istrinya tidak pernah berhenti untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Semakin hari semakin giat untuk beribadah kepada Allah. Banyak Bani Israel yang mengejek ibadah Nabi Zakaria dan
tak percaya doanya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari malaikat datang memanggil Nabi Zakaria yang sedang sholat di mihrabnya. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Firman Allah dalam surat Maryam ayat 7. Mendengar kabar itu, Nabi Zakaria terkejut dan terasa tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Lalu Nabi Zakaria memohon di dalam mihrabnya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?" Tanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Firman Allah dalam surat Maryam ayat 7 menjawab pertanyaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lalu memohon dan meminta tanda kepada Allah. Allah pun memberi tanda berupa tak bisa bercakap selama 3 malam. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 39. Dan Nabi Zakaria lalu mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena doanya dikabulkan oleh Allah. Yahya menjadi satu-satunya anak Nabi Zakaria yang juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi.